Pemirsa DPR RI menggelar rapat paripurna ke-19 pada hari ini. Rapat akan mendengarkan pandangan tiap fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2026. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Sarah Rohendi di Gedung DPR RI Jakarta. Sarah, selamat siang. Apa saja pembahasan dalam rapat paripurna hari ini? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini DPR RI ini menggelar sidang paripurna ke-19 yang dimana menjadi sidang penutup pada periode bulan ini. Adapun terdapat sejumlah hal yang dibahas pada rapat paripurna pada hari ini yang diawali dengan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP tahun 2025. Tadi sebelumnya didahului dengan adanya penyampaian laporan LKPP dari Ketua BPK RI Ismayatun, yang dimana hasil dari pemeriksaan LKPP pemerintah ini hasilnya adalah opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini didasari dari sejumlah laporan keuangan negara yang telah dianalisa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Sementara itu saat ini Anggi dan juga pemirsa tengah berlangsung penyampaian pendapat tiap fraksi di DPR RI terkait rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada 20 Mei lalu. Adapun ini yang pertama, fraksi pertama yang memberikan pendapatnya adalah dari PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan ini menyetujui agar DPR RI membahas lebih lanjut terkait RAPBN 2026 pada sidang berikutnya. Terdapat sejumlah hal yang difokuskan PDI Perjuangan dalam kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026, diantaranya adalah agar adanya kerjasama yang konkret antar setiap pemerintah, agar tiap kementerian dan lembaga untuk mendukung strategi pemerintah dalam pembangunan dalam negeri pada tahun 2026. Sementara itu juga ada fokus dari PDI Perjuangan agar pemerintah tidak membebankan penerimaan negara bukan pajak kepada rakyat. Dalam hal ini pemerintah perlu memperluas basis-basis mana saja yang perlu difokuskan untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2026. Lalu juga ada menyoroti soal anggaran belanja untuk dana pendidikan, yang dimana memang PDI Perjuangan menyoroti bahwa selama ini anggaran pemerintah dialokasikan untuk pendidikan ini sebanyak 20%, namun untuk realisasinya pada saat ini hanya sebesar 16% dari anggaran belanja negara pada tahun 2025. Hal inilah yang disoroti oleh fraksi PDI Perjuangan agar pemerintah dapat memaksimalkan anggaran belanja di bidang pendidikan sebanyak 20%, karena untuk anggaran belanja di bidang pendidikan ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan RAPBN tahun 2026. Nah, kalau kita bisa kilas balik terhadap kebijakan ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal tahun 2026 ini, memang Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyoroti terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi strategi jangka menengah bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan dalam negeri pada tahun depan. Adapun salah satunya adalah untuk memprioritaskan ketahanan pangan dalam negeri, lalu juga memaksimalkan makan bergizi gratis pada tahun 2026, dan juga mengoptimalisasi investasi ke dalam negeri. Adapun di sini Menteri Keuangan menyoroti memaksimalkan potensi Danantara untuk mengoptimalkan aset negara. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Anggi, kembali ke Anda. Sarah Rohendi melaporkan dari Senayan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.